Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sarayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin rahimakumullah. Baru saja kita lalui tahun 2022. Kalau perpindahan 22 ke 23 sih mungkin cuma selisih satu angka. Tapi sebenarnya di dalamnya berarti ada 364 hari yang baru saja kita lewati. Dan ternyata 364 hari itu rasanya cepat banget ini. Ya, rasanya 1 tahun itu cepet banget. Apalagi kalau yang rumahnya ngontrak, rasanya cepet banget gitu. Rasanya cepet banget. Nah ini rasanya kita masih ingat betul itu, baru nempel kalender tahun 2022 ternyata sudah harus kita lepas dan ganti dengan kalender yang baru. Nah, sedemikian cepatnya waktu 1 tahun itu jadi teringat dengan salah satu sabda Nabi ini. Di dalam riwayat Baihaqi, Nabi itu bersabda seperti ini. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku itu kisarannya antara 60 sampai 70. Dan kemudian beliau bersabda, wa aqalluhum man yajuzu dalik. Sedikit di antaranya yang bisa melampaui itu. Simentika sinten iki? Nabi Sabiqul Masduq, orang yang ucapannya benar dan senantiasa dibenarkan, ngendiko nek umur umatipun niku antawis swidak dugi pitung doso. Kata Nabi, sedikit yang bisa melampaui itu. Dengan dua kata tadi, 1 tahun rasanya cepat banget, dan dengan sabda Nabi yang ini bahwa umur umat Islam itu antara 60 dan sampai 70, maka jadi muncul pertanyaan, berapa umur yang masih tersisa? Pak Joko, jenengan yuswane pinten Pak Joko? 56, tinggal 4 tahun lagi Pak. Sisanya 4 tahun. Karena menurut sabda Nabi tadi 60 sampai 70. Pak Samad? 8 tahun lagi, kalau pakai standar 70, 8 tahun lagi Pak, 8 tahun. Naik bus kelewatan bus anggar lagi. Berarti sudah nggak boleh nunda-nunda lagi maksudnya gitu loh Bapak. Ini sudah orientasinya harus akhirat gitu loh. Oke, silakan masing-masing kemudian berpikir sisa umurnya berapa. Karena ini penghentikan Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang bisa melampaui itu. Masya Allah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa yang akan kita perbuat jika umur kita tadi, mungkin ada yang tinggal 5 tahun, 7 tahun, atau mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Coba bayangkan. 2 hari yang lalu kami dapat lelayu, Ustadz, ini jamaah Abu Bakar Kerandegan, salah satu seto Ustadz, Ibu Fatimah, jam 1 malam, dapat rezeki 3 hari ketemu tahun 2023. Gur telung dina tok. Kemarin dapat kabar ada anak sini kawasan yang kecelakaan di Gemuruh langsung meninggal. Cuma dapat 4 hari tok ketemu dengan tahun 2023.
Kita nggak tahu nih sisa kita berapa gitu kan. Itu kan tadi hitungan aja, hitungannya saja menurut Nabi 60 sampai 70. Kalau kita 56 ya berarti nggak ada petang tahun nih gitu kan. Mungkin sudah itu jangan-jangan nggak ada telung tahun nih standarnya 70 dan seterusnya ini kan seperti itu. Nah, maka muncul pertanyaan, apa yang harus kita perbuat ini jika umur kita tinggal sekian tahun itu tadi? Saya yakin setiap kita pasti berpikir bagaimana caranya agar umur yang tersisa itu menjadi penuh berkah. Inilah yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini, mengawali jumpa kita setelah beberapa pekan mungkin off, dan ini kita sudah berada di awal dari tahun 2023. Semoga perjumpaan kita senantiasa dirahmati, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Baik, dari situ kita mulai dari sini dulu. Lalu yang disebut umur berkah niku sing kados pundi? Mau kan targetnya bagaimana sisa umur kita menjadi penuh berkah. Nah, umur berkah sing kados pundi? Sing kados pundi? Bermanfaat. Oke, ada yang lain? Ya. Berkah itu kalau secara bahasa itu artinya tempat berkumpulnya air, al-birkah. Makanya kalau bendungan itu namanya al-birkah. Karena air serayu dikumpulkan di bendungan. Gitu. Nah, kalau orang Arab yang namanya air itu adalah kebaikan, maka berkah itu artinya sesuatu dianggap berkah jika mendatangkan kebaikan yang banyak. Jadi berkah artinya apa? Mendatangkan kebaikan yang banyak. Harta yang berkah berarti harta yang mendatangkan kebaikan yang banyak. Umur yang berkah berarti umur yang mendatangkan kebaikan yang banyak. Makanya ini, umur yang berkah adalah umur yang mendatangkan kebaikan yang banyak, baik dalam urusan dunia maupun akhirat bagi pemiliknya. Syukur panjang umurnya, banyak kebaikannya, berkah. Kalau tidak, pendek umur tapi banyak kebaikannya, ini juga berkah. Coba nih, kalau kita itu hitung-hitungan, umur Imam Asy-Syafi'i itu berapa tahun? Umurnya beliau sampai berapa dia? Syekh umur berapa? 60 ya, sekitar 60. Tapi kalau kita berbicara tentang keberkahan umur beliau, kayaknya umur beliau seperti orang yang berumur ribuan tahun, karena sampai hari ini nama beliau masih disebut, ilmunya masih kita gunakan, bahkan 80% muslim Indonesia itu adalah pengikutnya Imam Asy-Syafi'i, sehingga beribadahnya dalam tinjauan muamalahnya, akhlaknya itu mentaladani dan juga mengikuti apa yang telah dipikirkan, dicetuskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah, berkah banget. Umurnya sudah tahun, ning nilai ganjarannya kados dene tiyang sing umurnya niku ewon tahun. Makanya kita katakan pendek umur bisa jadi berkah kalau ternyata banyak kebaikan. Ning dawa umure ngantek mati cek dadi gento wae. Ya ora berkah, gitu kan, seperti itu. Sehingga kemudian semakin panjang umurnya semakin banyak dosanya. Kalau orang yang jelek kan seperti itu. Oh, berarti sebenarnya bukan masalah umur kita itu panjangnya berapa-berapa, nggak jadi masalah. Tapi targetnya bisa nggak umur kita itu bisa mendatangkan kebaikan yang banyak bagi kita. Nah, dari situ kayaknya butuh kiat. Kiat. Keberipun sih carane ben umure kula panjenengan berkah, karena tadi jangan-jangan tinggal tersisa setahun, jangan-jangan tinggal tersisa 2 tahun, jangan-jangan tertinggal tersisa 3 tahun dan seterusnya. Nggak jadi masalah berapa tahun nggak jadi masalah, sing penting kudu berkah. Ini supaya kita itu mensyukuri bahwa ketemu dengan tahun 2023 itu sebenarnya masih nikmat luar biasa. Tapi diparingi gesang itu nikmat yang luar biasa. Ayo kita jadikan modal supaya kita itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan saudara-saudara, mari kita bahas nih satu persatu. Kira-kira gimana nih supaya kita bisa menggapai keberkahan Allah. Satu ini, doa. Satu apa? Doa. Doa dilakukan sinten? Allah. Kenapa? Karena Allah lah sang pemilik berkah. Karena Allah lah yang menentukan hidup dan mati seseorang. Karena Allah lah yang menetapkan ajal seseorang. Ya sudah, kita itu menghendaki keberkahan umur, nyuwun, nyuwune dumatan Allah. Dan nyuwune kepripun?
Ada satu doa menarik. Doa ini dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Anas bin Malik. Yang kita nanti akan buktikan bahwa umur Anas bin Malik itu berkah. Dan nanti kita kepengen mencontoh doanya Nabi, tapi untuk diri kita. Pernah dengar nama Anas bin Malik? Nah, tak ceritani dulu nih, tak ceritani. Anas bin Malik itu putranya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu siapa? Kalau sahabat Nabi dari kalangan wanita yang paling solehah, ya ini Ummu Sulaim, paling solehah. Sehingga Nabi itu sering berkunjung bersama Abu Bakar dan juga Umar itu ya ke tempatnya Ummu Sulaim ini. Kenapa? Karena beliau itu adalah seorang wanita solehah. Kita lebih mengenal Ummu Sulaim itu punya suami namanya Abu Talhah. Ini sosok yang soleh juga. Tapi kok dua anak jenenge Anas bin Malik. Lucu kan? Bojone Abu Talhah, anaknya kok Anas bin Malik. Ternyata suami pertamanya Ummu Sulaim itu Malik bin Nadhr. Dia preman perampok kafir. Cuma mati. Sehingga kemudian Ummu Sulaim menikah lagi dengan Abu Talhah. Nah, ini Anas bin Malik itu anak yatim putranya Ummu Sulaim. Tapi dari suaminya Malik bin Nadhr. Asli Madinah, artinya dia itu adalah kalangan Ansor dari suku Khosraj, bukan Muhajirin. Maka saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah, wah, disambut dengan luar biasa gembira penduduk Madinah. Semua orang itu kepengen nyuguh, paling pasokatan, kasih hadiah dan seterusnya untuk memuliakan Nabi. Dan ini Ummu Sulaim itu tiang boten gadah, dia itu bingung. Orang-orang pada memuliakan Nabi dengan memberi hadiah ini, memberi hadiah itu. Aku kan popo. Akhirnya kepikir apa yang bisa saya hadiahkan kepada Nabi. Akhirnya anaknya yang masih kecil usia 10 tahun, Anas bin Malik itu dituntun dibawa ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, tiang-tiang kami memuliakan Anda dengan memberi hadiah ini, memberi hadiah itu dan seterusnya. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya cuma punya anak. Ini anak saya hadiahkan kepada Anda. Masya Allah. Anas bin Malik dihadiahkan kepada Nabi SAW. Supaya jadi apa? Supaya jadi khodimnya Nabi, jadi pembantunya Nabi. Dan kemudian diterima oleh Nabi SAW. Sehingga sejak usia 10 tahun, beliau Anas bin Malik itu jadi pelayannya Nabi SAW. Pokoknya keperluan harian beliau ngambil air wudhu, menata baju, mau bepergian butuh disiapin apa dan seterusnya. Malam hari ketika beliau hendak sahur atau qiyamul lail dan seterusnya, yang melayani Anas bin Malik sejak usia 10 tahun. Nah, suatu saat Ummu Sulaim itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong mbok anak kula niku ditunggakke. Men gesang ini ku berkah. Ini Anas Ummu Sulaim jaluk supados Nabi niku ndongaaken ben Anas bin Malik itu hidupnya berkah. Ternyata didoakan sama Nabi. Doanya gimana? Nabi itu doakan kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik li fima a'taitahu wa atil hayatahu ala ta'atika wa ahsin amalahu waghfir lahu. Intinya ada 4. Nabi doakan Anas bin Malik banyak hartanya, banyak anaknya, panjang umurnya, ketiganya berkah. Apa? Dongannya Nabi doakan Anas bin Malik didongakan apa? Banyak harta, banyak anak, panjang umur, ketiganya berkah. Saya tanya, kabul nggak dongannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kabul nggak betul? Kok ngertos? Yo, hasilnya pripun? Hasilnya pripun? Ini yang menarik, ini yang menarik. Ternyata doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kabul. Anas bin Malik tidak meninggal kecuali setelah berumur 104 tahun. Beliau itu wafat di tahun 94 Hijriah, termasuk di antara sahabat yang paling terakhir meninggal ya Anas bin Malik. Dan beliau meninggal di kota Basrah, kalau sekarang itu masuk wilayah Kuwait. Umurnya panjang, sesuai yang didoakan Nabi, 104 tahun. Beliau meninggal setelah meninggalkan putra, jumlah anak. Tadi kan didoakan, ya Allah perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya.
anaknya Anas bin Malik tercatat 120 orang. Saya nggak salah ngomong ya, saya nggak salah ngomong. Anaknya Anas bin Malik 120, dalam satu riwayat 99, tapi satu riwayat 120. Berarti jenengan dulu 120 ini lahiran hijau gitu kan. Ya kita kan Indonesia aliran satu istri ya, jadinya ya bingung gitu kan, 120 gitu kan. Kita dudukkan. Anas bin Malik itu istrinya 4, anaknya 10, petang puluh. Meninggal 4-4-nya, beristri lagi 4, anaknya 10, 80. Meninggal lagi ganti istrinya 4, 10 lagi 120. Asya Allah, loh 100 bapak yang 2 anak gitu kan. Ya Allah, saya lupa namanya, Mbah Yai pemilik Pondok Al-Fatah Bumiayu, yuswane ngantos 9 sekawan. Ketika sedo, istrinya 4 ini yang punya Pondok Al-Fatah Bumiayu. Ketika sedo itu beliau masih punya anak sapian, umur 94 ya, umur 94. Sapian atau sapian? Ya berarti di bawah 2 tahun itu kan, di bawah 2 tahun, umur 94 gitu dan seterusnya. Ya wajar, Anas bin Malik usianya 104 tahun, anaknya pinten 120, karena berkah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah gitu kan. Nah sekarang kita coba bahas nih, doa Nabi itu sekarang kita tunjukkan untuk diri kita sendiri. Kalau tadi kan doa Nabi kepada Anas bin Malik, sekarang kita rubah menjadi doa kita seperti doa Nabi kepada Anas, tapi untuk diri kita minta kepada Allah. Saya tanya dulu, jenengan kasih pengen sugih napa mboten? Sing menang wae tak dongake lho nggih. Ini doanya. Kalau tadi kan Allahumma aksir malahu, karena ini ditujukan untuk Anas bin Malik. Nah ini doa kita ya berarti untuk kita sendiri. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Wa waladi, ya Allah perbanyaklah anak-anakku. Wah sungguh aku orang jaluk ustaz, terus cukup wae loro gitu kan. Nanti dulu yang jenengan pengen putu-putu singkatnya kan nggak masalah gitu kan, cucu-cucu yang banyak itu. Wa barik li fima ataitani, nggak cuma banyak harta dan juga banyak anak, tapi kita minta supaya keduanya itu berkah. Berkahilah apa yang engkau telah berikan kepada kami, itu tadi dari harta dan anak. Wa atil hayati ana ta'atika, panjangkanlah hidupku, tapi tidak cuma panjang, tapi panjang dalam ketaatan beribadah kepadamu. Wa ahsin amali, perbaguslah amalku, waghfirli, dan ampunilah dosaku. Ini doa minta keberkahan kepada Allah. Loh, kita apalakan. Allahumma aksir mali. Loh. Ulangi. Allahumma aksir mali. Yang semangat ini jaluk sugih lho iki, gitu kan? Yang semangat ini. Allahumma aksir mali. Wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa firli. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali faghfirli. Oh bareng-bareng. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Sepindah malih. Allahumma
wa waladi wa barik li bima a'taitani ala ta'atika wa ahsin amali wa firli. Yuk sambil kita renung ini, apa sih yang kita minta dalam doa ini? Allahumma ya Allah, aksir, perbanyaklah mali, hartaku. Aksir. Betul? Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Wa waladi, ya Allah perbanyaklah anakku. Tadi kan Anas bin Malik dapat putra berapa? 120 ini, Masya Allah. Karena doanya mustajab, doanya Nabi. Tapi kita nggak cuma banyak harta dan juga banyak anak, kita kepengen keduanya berkah. Berkah itu apa? Mendatangkan kebaikan yang banyak bagi kita. Maka kita doa, wa barikli fima a'taitani, berilah keberkahan kepadaku atas apa yang engkau berikan kepadaku, yaitu dari harta dan anak itu tadi. Oh, kalau begitu harta itu ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Kita nggak cuma kepengen banyak, tapi banyak dan berkah. Banyak berkah itu sumpripun. Harta banyak ditumbasakan duaharan semua enak-enak bisa. Di duaharan melebetan paduaran jadi nutrisi menguatkan ibadah. Digowo ngaji semangat, digowo tahajud kuat, digowo dzikir ya kemudian kita itu semangat. Pengen maca Quran ya wah seneng maca Quran. Itu jenenge hartane berkah. Ini nek harta nggak berkah, diberi makanan masuk ke dalam perut jadi nutrisi, digowo ngaji ngantukan, tahajud lemes, dzikir males, maca Quran jere mripate bruwet. Ini yang problem bukan badan kita, jangan-jangan rezeki kita tidak berkah. Maka kita minta banyak harta tapi berkah. Sadayane nggih, aja nuwun kathah tok, ning kudu pripun? Banyak harta dan berkah. Boleh. Anak juga seperti itu, kita kepengen banyak anak itu berkah. Kita keliru, anaknya loro barang kebrobolan siji, wah niku anu kecelakaan kok Ustaz. Pun nganggo kontrasepsi ning gagal niku dados anake kula niku telu, ya Allah dikasih anak 3 malah sing nomor 3 jadi dianggap musibah gitu kan. Masya Allah, banyak anak itu keberkahan. Nah, tapi juga tidak cuma banyak, kita kepengen anak kita itu mendatangkan kebaikan yang banyak bagi kita saat hidup maupun saat kita sudah meninggal. Tadi anaknya Anas bin Malik berapa? 120, dan ternyata tercatat di dalam sejarah 120 anaknya Anas bin Malik itu kesemuanya penghafal Quran. Masya Allah. Coba bayangkan kita itu meninggal 2 anak 120 dan semuanya itu dongak kalau suara perlu kepungan ngundang wong sak RT surat cukup anak itu 120 dongane mustajab penghafal Quran. Masya Allah. Makanya kita kepengen seperti itu, sehingga doanya ini, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Lalu kita minta kepada Allah, wa atil hayati, ya Allah perpanjanglah hidupku ya Allah, perpanjangkanlah umurku ya Allah. Ini ora gurdawa umure tok, tapi panjang dan dalam ketaatan kepada Allah. Wa atil hayati ala ta'atika. Makanya kita juga minta wa ahsin amali, ya Allah perbaguslah amalku, waghfirli, ampunkanlah dosa-dosaku. Jadi mintanya apa? Harta banyak, anak banyak, berkah keduanya, panjang umur, sing panjang kangge ngibadah. Ini namanya umur yang berkah ya yang kados niki. Kita anak loro preman kabeh. Sing siji gento, sing siji tukang koplo, wah dia anak loro wae celoko, gitu kan, seperti itu. Masya Allah, makanya kita itu berharap anak-anak kita itu harus berkah. Kadang saya berpikir lu bejo temen ya, sing dua anak koyo Imam Syafi'i, koyo Imam Ahmad dan seterusnya. Coba bayangkan bapak ibunya betapa berkahnya, ikut mendapatkan pahala dari kebagusan ilmu akhlak yang dimiliki oleh anak-anaknya. Nah, kita berharap seperti itu. Ini satu. Jadi kalau tadi
kita itu kepengen memiliki umur yang berkah, sisa umur kita berkah, kayaknya kita butuh banyak donga niki. Silahkan panjatkan doa. Saat hujan lebat, saat sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah, ba'da sholat-sholat maktubah, sholat-sholat wajib, hari Jumat ada momen yang mustajab. Coba donga niki. Gimana doanya? Yuk bareng-bareng lagi. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa adil hayati ala ta'atika wa ansin amali wa firli. Sakit ya? Sakit ya? Apal ya? Oh, nah urusan jalur sugih gampang apal ya, gitu kan, gampang apal nih kan jalur sugih ini kan, Allahumma aksir mali gitu. Baik, ini kiat yang pertama, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau tadi pertanyaannya kepripun sih ben umure kula panjenengan berkah, siji donga kepripun nyuwun dumateng Allah supados diparingi keberkahan umur. Nah, ini doa Nabi kepada Anas bin Malik, dan Anas bin Malik itu sukses, Masya Allah, usianya panjang, hartanya banyak itu, hartanya banyak. Beliau itu jadi pembantu Nabi, nggak pernah bekerja dan seterusnya, tapi sepertinya rezeki itu mengalir kepada beliau itu. Sampai akhirnya nanti setelah di zaman kekhalifahan Muawiyah, Anas bin Malik itu sempat menjadi gubernur Basrah, kota Basrah itu Anas bin Malik. Padahal pembantu sejak usia 10 tahun ya, rewang-rewang teng daleme Nabi SAW. Seperti itulah. Kita minta kehidupan yang kayak gitu. Banyak harta, banyak anak, ning berkah, panjang umur di dalam ketaatan ibadah dumateng Allah. Masya Allah, kayaknya berlimpah nih. Mau meninggal 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kayak kalau seperti ini kayaknya kita berharap Allah itu ridho kepada kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita menghendaki umur kita berkah, panjang umur, banyak kebaikan, yang kedua kayaknya ini mesti kita lazimi, melazimi amalan yang bisa memperpanjang umur. Jadi syariat itu membenarkan adanya amal yang ketika kita itu mampu melakukannya, Allah janjikan akan dipanjangkan umurnya. Amal itu apa? Yang paling masyhur ya ini, silaturahim. Makanya kan Nabi ngendika, man ahabba ayub satallahu fi rizkihi, sinten tiange sing kepengen dijembarke rezekine, wa yunsa'alahu fi asarihi, sinten tiange sing kepengen didawake umure, fal yasil rahimahu, hendaknya dia sambung hubungan kekerabatan. Siapa nih berarti yang wajib kita sambung? Siapa? Orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, itu wajib disambung. Bapak ibu kita jangan sampai tidak, kecuali kita berusaha untuk senantiasa menjenguk, mengunjunginya jika masih hidup. Syukur kita berikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Adik kakak kita senang, kita ikut senang. Adik kakak kita susah, ikut susah. Adik kakak kita itu butuh pertolongan, kalau bisa kita tolong. Adik kakak kita butuh bantuan, kalau bisa kita bantu. Ini namanya menyambung hubungan kekerabatan. Kita punya paman, punya bibi, ayo kita berdekatan dengannya, karena mereka itu adalah pengganti bapak, ibu setelah orang tua kita itu meninggal. Ponaan-ponaan kita itu masih dekat hubungannya, kekerabatannya dengan kita. Kalau ternyata mereka du'afa dan seterusnya, ayo kita bantu dan seterusnya. Ini namanya silaturahim. Allah janjikan, jenengan kok saged nindakke sing kados niku wau, dilapangaken rezekine, didawake umure. Nah, makna panjang umur di dalam hadis ini seperti apa? Ulama ada dua pendapat. Segolongan ulama berpendapat bahwa panjang umur di dalam hadis ini hakiki. Hakiki ini artinya secara nominal umur kita memang jadi panjang gara-gara silaturahim. Mungkin sampai 90, mungkin sampai 100 tahun dan seterusnya. Kenapa? Karena silaturahim. Tapi ada juga ulama yang berpendapat panjang umur di dalam hadis ini maknawi. Maksudnya kepripun? Umurnya sigur 50 tahun, 20 tahun, ning nilai ganjaran sing dikumpulaken tiang niku wau kados dene tiang sing gesange ngantos atusan tahun. Nah, kita butuh keduanya. Yo harapannya yo betul panjang umurnya dan berlimpah kebaikan-kebaikan kita. Maka lazimi silaturahim.
Siap? Ojo ngantek pedut. Kemarin kita sudah bahas tentang warisan. Ojo ngantek goro-goro warisan jenengan jengkel-jengkelan kalih adinipun piyambak. Ya, maka jalin ini. Ternyata amalan yang bisa memperpanjang umur tidak cuma silaturahim. Dalam riwayat yang lain Nabi ngendikaaken termasuk orang yang suka berbuat bajik kepada tetangga, itu lapang rezekinya, panjang umurnya. Berbuat bajik kepada tetangga. Silakan nanti baca di dalam Al-Baqarah, An-Nisa dan seterusnya, di beberapa ayat itu kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat. Ternyata setelah itu fakir miskin, anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Nah wujudnya apa? Berbuat baik kepada tetangga sih wujudnya apa? Siji nek jenengan badenya nyate nopo, tawarkan dulu kepada tetangga terdekat. Mbok niku sepeda motor, mbok niku mobil, mbok niku lemah, mbok niku TV, mbok niku kulkas, mbok niku nopo, tawarkan kepada tetangga terlebih dahulu. Jangan-jangan tong ngene jenengan niku jangan ngarep-arep banget itu. Lah kaya ngarep motore Pak Joko didelah jan. Ngene tok tukune lho kayane lah anu kilometer ya kayane ora atuh-atuh banget itu. Wis diarep-arep. Ngerti-ngerti Pak Joko motoren jenengan sih tempung tuh. Wah, wis tak dol iki dibayar wong Cilacap gitu. Jane iki tonggone loro ati niku, jane loro ati. Makanya kalau bisa tawarkan kepada orang yang dekat, tetangga kita dulu. Ini berbuat baik kepada tetangga. Termasuk berbuat baik kepada tetangga, tetangga kita kok butuh tumpangan, misalnya menyandarkan kayu di tembok kita, ya sudah izinkan saja gitu kan. Ternyata mereka itu menyandarkan kayunya, menyandarkan sesuatu di pinggir rumah kita, kasih kesempatan. Ini berbuat baik kepada tetangga. Termasuk itu urusan masak. Sampai Nabi kan pesen di matang Abu Darda, wahai Abu Darda, yen siroki masak, fa'aksiru ma'aha, perbanyaklah duduhe. Ya, terus gimana? Wa atil zironata, kasih kepada tetangga kamu. Oh, berarti nek masak opor gitu kan, dagingnya sing didahar, duduhe sing diwekan tanggane gitu kan, seperti itu gitu kan. Ini berbahaya gitu kan. Ada sekarang kita sisihkan sebagainya. Panjang umur, lapang rezeki. Ini madan kali dititeni ya, ki ana tangga kok senenge padu bae jajal cepet matine apa ora gitu kan. Wong iku kok tangga kok padu terus itu kan. Kata Nabi, orang yang berbuat baik kepada tetangga kan panjang umur, lapang rezeki. Termasuk juga memanjangkan umur itu suka memuliakan tamu. Makanya kan dibenarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim diafahu. Sinten tiange kok rumangsa iman dumateng Allah lan dinten akhir, maka muliakanlah tamunya. Ini dawuh yang beriman kudune niku muliakaken tamu. Dan muliakaken tamu sih caranya kepripun? Coba gimana nih? Muliakaken tamu caranya kepripun? Satu, ketika kita kedatangan tamu, kalau bisa ulate nyenengke. Ulat siapa ulat? Wajah, senyum, syukur kita nampakkan bahwa kehadirannya itu sangat kita harapkan, kita tunggu-tunggu. Jadi sih jangan usah bendina ngendong gitu kan. Tapi kita nampakkan wajah, rika mengeneh maning, tak anteni lho, kalau mau rata-kata mengeneh. Jadi sih jangan sebel banget gitu, kena harap numet ngopi gitu. Tapi kita sebagai tuan rumah seperti itu, nampakkan wajah ceria, kehadirannya itu seakan-akan sangat kita harapkan. Ini namanya memuliakan tamu. Setelah itu jangan langsung ditanya keperluannya apa, masuk di pintu gerbang, jenengan anak apa ya, mengenai ya, nanti jangan ditanya dulu anak apa itu nanti. Tempatkan di tempat mulia, syukur disuguh. Jenengan ngersake nunjuk nopo, kopi, teh, soda gembira, es campur, jus, nopo sebuah dan seterusnya. Bareng dinten-teni kluntang-klunting tamune ki rasane wah ayam iki digawe ke kopi iki kayane. Jebul metune mrica. Air mineral ya Allah. Muliakan, kalau bisa itu milik terbaik kita suguhkan kepada tamu kita. Wah boros Ustaz wong kula niku tamune niku kathah, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Rumah yang paling berkah itu rumah yang paling banyak dikunjungi tamu.
Jadi kalau bisa itu rumah kita nggak usah ditembok keliling sampai 3 meter, terus pintu gerbangnya harus ngantek dhuwur banget, di atasnya ada kawat berduri, enek tulisannya meneh awas anjing galak. Nah sapa sing wani mlebu nek kayak gitu? Kalau bisa gerbang kita terbuka, wis pokoknya tiang niku badhe bertamu niku nyaman, datang ke tempat kita itu nyaman. Siap? Oh, colong buang Ustaz lah, wong kita persepsinya sudah negatif duluan gitu kan, seperti itu. Sudah kita yakin bahwa kita memuliakan tamu gimana? Dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umur. Siap? Supaya umur kita berkah gitu kan. Kalau kita tuh mau ngendel umur tadi paling swidak 70. Ya nek sudah 70 kata ibadah. Padahal berapa persen nih dari usia kita yang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Makanya kita butuh keberkahan umur. Tipsnya gimana tadi? 1, kiatnya doa. 2, melazimi amalan yang bisa memperpanjang umur. Memang ada amal yang memperpanjang umur ya tadi di dalam riwayat sahih, siji silaturahim, loro berbuat baik kepada tetangga, telu memuliakan tamu. Monggo, sisa umur kita paling tinggal berapa? Kalau bukan untuk ngejar pahala, mau ngejar apa? Ngejar dunia ya wis kuwesel, awake wis pegel-pegel, sikile ya wis gampang semutan, sirahe ya sering mumet, tensinya ya gampang munggah. Lah wis ora usah ngoyak-ngoyak dunia banget, garek golek ganjaran. Atau nggih Pak nggih? Ora trimo wae. Ini 2, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita kepengen umurnya berkah ini, yuk bertekad. Sisa umur kita, ayo kita manfaatkan betul untuk berbuat baik, dan kalau bisa kita lipat gandakan pahalanya. Setiap kita berbuat baik, kita lipat gandakan pahalanya. Ojo trimo ganjarane gur sithik niku ampun trimo, kudu golek men ganjarane niku kathah. Ya carane pripun? Salat niku nek dilakoni pikantuk ganjaran. Ning ono bedane salat qiyambak 1 derajat. Nek berjamaah 17. Berarti kalau kita kepengen umur kita berkah, kalau kita sadar lah, jangan-jangan umur saya tinggal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya kita lazimin lah setiap hari kalau bisa kita berjamaah, sehingga tidak cuma dapat 5 kali 1, tapi 5 kali 27. Berkah ini. Sedekah juga seperti itu. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu 70 kali lebih utama dibandingkan dengan sedekah secara terang-terangan. Silahkan baca Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'u fahuwa khairul lakum. Ning yen sira kok rahasiake sedekahe diparingaken dumateng tiang miskin, maka itu lebih baik bagi kamu. Menurut Ibnu Abbas, sedekah sembunyi-sembunyi 70 kali lebih utama daripada sedekah secara terang-terangan. Abot apa mboten? Sedekah sembunyi-sembunyi abot enggak? Berat. Karena bertentangan dengan hawa nafsu kita. Jiwa ini senangnya dialem, jiwa ini senangnya dapat kompensasi balik, jiwa ini senangnya kalau ada orang itu merasa berhutang budi kepada kita, jiwa ini kalau bisa kita itu memberi sesuatu, orang itu berterima kasih kepada kita. Nah sedekah sembunyi-sembunyi, orang yang menerima kebaikan kita itu orang ngerti yang berbuat baik itu kita. Makanya ini berat, tapi Allah ganti dengan pahala 70 kali lipat lebih banyak. Jangankan sembunyi-sembunyi, kita itu sedekah sing diwehi ora matur nuwun bae kita kapok kok. Kapok ya? Kita ngasih kepada seseorang diwenehi jan ulating jepatur matur nuwun wae ora. Gimana? Kapok enggak? Kapok. Bu, wis bulan ngarep ora usah diwehi maning kae wong. Lah nyebeli banget diwehi matur nuwun ora jepatur bae gitu kan. Kayak gitu enggak? Kayak gitu kan? Alah jujur wae yo ora apa-apa gitu. Ini kan manusiawinya gitu.
Ini beda, coba kita ngasih kepada seseorang, wala ngene nampani itu saking senengnya itu karo ngantek nangis, ngene matur nuwun itu tenanan, ngene ndongake ngantek setengah jam. Ibu matur nuwun sangat jenengan pun damel sae dumateng kula, mugi-mugi hartane rezekine jenengan berkah, mugi-mugi anake jenengan soleh lan solehah, mugi-mugi keluargane jenengan sakinah mawaddah warahmah. Wis kok ngantek setengah jam ngene ndongake. Gimana, Bu? Marem enggak? Kita bersedekah kayak gitu marem enggak? Marem, puas. Ah, Bu, kayak wulan masuk aja ku 200, 300, nah bisa 2 juta kayak gitu kan, diwenehi 2 juta. Ini kita, makanya sedekah sembunyi-sembunyi itu sebenarnya sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Tapi nilainya menjadi lebih utama 70 kali lipat. Nah, kita umur sudah 60, sudah 70 lah, nggak ngopo atau pamer-pameran, gaya-gayaan, status sosial, wis Surabaya, wis nggak nom-nom dan seterusnya. Kita sudah sepuh, bagaimana caranya pahala itu harus optimal. Umur lo paling nggak garepi, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, udah ini mungkin cek iso 10-15 tahun. Nah, harap ngereng-ngereng neko-neko, wis wayahe wis ora nggo neko-neko. Ini 2. Termasuk di antara cara supaya kita itu bisa melipat gandakan pahala, manfaatkan waktu-waktu yang diberkati. Memangnya ada waktu yang berkah? Ada. Syariat itu menyebutkan gitu. Contoh begini. Dalam 1 pekan ada 7 hari, maka hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Apa? Udu Sayyidul Alam, ayam itu penghulune ayam, gitu kan, seperti itu. Ayam itu jamak dari kata yaum, berarti hari Jumat itu penghulune dino. Jadi nek pitung dinten niku enten 7 hari, maka yang paling bagus itu hari Jumat. Maksudnya gimana? Siapa yang beramal di hari Jumat nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amal yang sama yang dilakukan di luar Jumat. Sedekah hari Jumat lebih besar. Baca Quran di hari Jumat lebih besar pahalanya. Nolong tiang di hari Jumat lebih besar pahalanya. Maka optimalkan, kalau bisa hari Jumat itu kita optimalkan dengan berbagai macam kebaikan. Ini nggak usah terus ono tombone dino Senin wis kedip-kedip kengelian orang duwe beras ora yang makan dan seterusnya. Nyuwun ngapunten ya, rika ngenteni dina Jemuah ya, nyongkak sedekah aja. Ya wis mati disit itu nek seperti itu. Maksudnya Senin ya sedekah, Selasa sedekah, Rabu sedekah, Jumat kita optimalkan. Karena nilai pahalanya lebih supaya umur kita berkah. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 bulan itu punya nilai beda. Siapa yang beramal di dalamnya, wah pahalanya berlipat-lipat. Bulan Ramadan. Insya Allah 74 hari lagi kita akan ketemu Ramadan loh ini. 74 hari lagi. Makanya hari ini sudah mulai nabung. Gimana Ibu? Men iso tuku gula sebendina ngolak, men iso tuku daging, men sahure karo rendang, men iso tuku rukuh, men salat tarawih nganggo rukuh sing anyar. Atus niku? Bukan, supaya kita itu bisa beramal, bisa memberi buka bersama kepada orang puasa, bisa nyantuni fakir miskin, bisa bayar zakat fitrah, bisa menunaikan ibadah ini ibadah itu, sehingga Ramadan kita bisa panen pahala. Umur berkah. Karena belum tentu kita itu masih ketemu Ramadan lagi dan seterusnya. Dalam 1 tahun ada 360 malam. 1 malam diantaranya nilainya itu beda-beda, sehingga siapa yang beramal di malam itu nilainya seperti orang yang beramal 1000 bulan. Kayaknya kita harus butuh target. Tahun ini nggak boleh lewat dari Lailatul Qadar. Coba beramal semalam nilainya seperti orang yang beramal 1000 bulan. Dalam 1 tahun ada 360 siang. 10 siang terbaiknya itu adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Optimalkan. Termasuk dalam 1 tahun ada 12 bulan, 4 bulan disebut sebagai bulan suci. Karena nilai pahalanya juga lebih besar ketika kita beramal di dalamnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Banyak berbuat baik. Insya Allah berkah umur kita. Termasuk manfaatkan waktu, tempat-tempat yang diberkahi. Kalau tadi waktu yang diberkahi, ini tempat yang diberkahi. Secara umum, dari semua tanah yang ada di muka bumi ini, masjid punya nilai sendiri, Pak. Makanya dalam riwayat Baihaqi itu ada hadis begini. Man roha ilal masjidi
la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu. Sinten tiange sing tindak teng masjid mboten gadah tujuan kejaba sinau kesaenan utawi ngajaraken. Berarti baik yang belajar maupun mengajar dilakukan di masjid. Falahu ajriha jantamal hajjah, baginya mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi jangan dikira loh kita ini hari ini duduk-duduk ngobrol kayak gini itu ternyata nanti jenengan kondur teng dalam niku pun betul ganjaran haji. Karena kita itu datang ke sini tujuannya apa? Ngaji, sinau kesaenan. Itu nak jane niku nek saged niku jukur malam Jumat tok. Ngaji itu ya malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo napa ben wengi dapat pahala haji. Seperti itu. Manfaatkan waktu. Ini ngaji nang omah beda perkara. Ini tadi kan man roha ilal masjidi, sinten tiange sing tindak teng masjid. Jadi sanes masjid Pak Ustadz ini musola, ya musola ya masuk kategori masjid gitu kan. Musola ya masjid. Termasuk apalagi 3 masjid yang lain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Sering kami sampaikan, sholatun fil Masjidil Haram kami ati alfi sholatin. Setunggal sholat teng Masjidil Haram niku sebanding dengan 100.000 sholat teng masjid sanes. Masjid sanes masjid pundi? Nurul Falah ke, Al Kausar ke, Al Abrur ke, Istiqlal ke, Masjid Anur ke, wis pokoknya selain masjid itu ada orang kok sholat sepindah teng Masjidil Haram, jenengan tindak umroh kemudian sholat sepindah tok teng Masjidil Haram. Kita yang ada di sini butuh nandingi ganjarannya dengan melakukan 100.000 sholat. Yo satu-satu sholat sekinten-kinten digadamel sedinten pinggangsal sih butuh pinten-pinten. Nek sedinten pinggangsal berarti butuh nandingi dengan 5 kali sholat sehari selama 20.000 hari. 20.000 hari sepinten tahun berarti nek enten tiang umroh kok sholat sepindah teng Masjidil Haram, kita itu butuh sholat 5 kali sehari selama 54,8 tahun. Ini yang kita maksud tadi kok ndongane napa? Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Salah satu tujuannya untuk itu. Kenapa? Ada amalan di dalam Islam sing butuh harta. Untuk bisa tadi sholatul fil Masjidil Haram butuh duit. Kita njaluk sugih itu nunggu udah gaya-gayanan itu mboten. Jadi jangan dikira Allahumma aksir mali men umay maklum dewek men paling keren dewek gemagah, kemayu, gemagus dan seterusnya. Bukan. Kita kepengen hartanya banyak supaya kita bisa berangkat haji, supaya bisa berangkat umroh, supaya bisa sholat di Masjidil Haram, supaya bisa sholat di Masjid Nabawi dan seterusnya, supaya umur kita berkah. Jadi kemudian jaluk sugih itu tujuannya itu. Ora ya Allah, perbanyak hartaku ya Allah. Kalau kepengen ali-aline niku 20 jentik siji isine loro. Kalau kepengen gelangin niku tekan sikut. Kalau niku kepengen kalungnya niku gedabel dan bukan untuk itu. Dan kepripun bandana akeh men pripun? Supaya banyak amalnya. Siap? Insya Allah nanti umur kita berkah. Yang keempat, supaya umur kita berkah, perbanyak amal jariah. Begini Bapak Ibu, ini derek pangandikanipun Nabi wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari. Idza matal insan in qata'a amaluhu. Yen menungso ki mati jane wis pedhot amale. Pedhot amale niku maksudnya pripun? Pun boten saged nambah ganjaran. Berarti naik jatah umur kita 60-70 tahun, begitu 70 tahun ya sudah selesai, nggak bisa nambah ganjaran lagi. Neng Allah Nabi SAW mendikaakan ila min salasin kejobot yang sing kagungan telung perkara, siji sodaqatun jariyatun, loro ilman yuntafa'u bihi, telu wa waladin sholihin yad'ulahu. Orang punya 3 perkara, mati pahala masih mengalir. Makanya kita butuh
kayaknya kita butuh mengalokasikan sebagian harta kita untuk sedekah yang bernilai jariah. Ini butuh disiapkan, ini butuh dirancang. Coba betapa kapitunannya basa Jawa nih, betapa meruginya jenengan seto depositone miliaran, omahe maglum-maglum, kendaraane kuiclong, wis pokoknya tinggalane pirang-pirang, ning jebul jenengan itu miskin di akhirat. Kenapa? Orang disimpenan sing disimpan kangge akhirat kok semuanya hanya kemudian ditinggalkan untuk anak dan kemudian cucu-cucu kita tok. Ya nek anak putune kula panjenengan iku nggih kesaenan. Ibu karena mendapatkan harta dengan cara yang mudah sehingga kemudian mereka itu kepenginnya sing neko-neko, pengen nyicipin narkoba, pengen nyicipin judi online, pengen nyicipin ini, nyicipin itu dan seterusnya. Coba, maka kayaknya kita butuh rancang. Oh, saya kekayaannya sekian. Caranya ya, sepertiga harta saya itu harus bernilai jariah. Berarti harus ada nih tanah yang saya sisihkan untuk dijadikan jalan. Setiap orang menapakkan kaki, saya dapat pahala. Oh, berarti saya harus ini bisa nih buat sumur, sehingga kemudian dimanfaatkan mungkin untuk pesantren. Setiap orang itu minum seteguk airnya, saya dapat pahala. Dia digunakan untuk berwudu, saya dapat pahala. Saya sudah meninggal, ternyata sumur itu masih dimanfaatkan, saya dapat pahala. Oh, saya harus ada nih yang saya sisihkan untuk bangun masjid, untuk bangun mungkin madrasah, untuk bikin ini dan seterusnya, yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang banyak dalam jangka panjang. Insya Allah umur kita berkah. Jangan kemudian orang yang gak suara lah, kudu anak nyong, pokoknya aku mati ya kudu petulis dua rumah kabeh, dua mobil kabeh, syukur tak sangoni depositone ki 2 miliar dan sebagainya. Rekoso temen. Ya tanya, jenengan yakin nggak bahwa anak putune jenengan niku pun dijatah rezekine kali Gusti Allah? Jenengan yakin apa betul? Yakin? Nah, yakin mboten usah pusing. Mboten usah pusing. Kita dulu berumah tangga yoran dua rumah, berawal dari ngontrak. Saiki pun kagungan dalam kepenak. Sing damel yang 10 jenengan apa sanes? Yang 10 jenengan apa sanes? Sanes, hasil usaha jenengan kia mbak. Seperti itu pula anak-anak kita nanti. Nggak usah pusing. Nah maksudnya gimana? Kalau hari ini kita punya harta, tolong sebagian siapkan untuk bekal akhirat kita. Syukur bernilai jariah. Kita sedok, pahala terus mengalir. Oh, ini masjid yang dibangun. Oh, ini sumur yang sudah digali. Oh, ini ternyata yang sudah dibuatkan pesantren. Oh, ini ternyata yang dimanfaatkan untuk ini, untuk itu dan seterusnya. Orang Arab kan gitu toh. Mereka tuh semangat banget kalau ada tawaran untuk bangun masjid itu. Coba yang di Solo kemarin anggarannya berapa? 350 miliar. Satu orang loh itu. Satu orang gitu kan, 350. Mereka semangat karena pikirannya begitu. Kudu duwe sanggo sugih nang dunia ning ya kudu sugih nang akhirat. Padahal itu hanya replikannya, nilainya cuma 1/10 dari masjid yang dia bangun di Uni Emirat Arab sendiri. Anggarannya 3.500 miliar. Yang di sana 10 kali lipatnya, 10 kali lipatnya. Dibangun siapa? Satu orang. Coba jenengan gatosaken pintu gerbang Masjidil Haram, ada pintu King Abdul Aziz, ada pintu ini, pintu itu. Itu maksudnya bagian bangunan itu adalah dibangun oleh satu orang itu tadi. Dibangun oleh mereka, gitu kan? Kenapa? Supaya mereka itu mendapatkan jariah, gitu kan? Makanya kalau di Indonesia, wah, pirang-pirang masjid itu dibangun dan seterusnya. Satu orang. Ya kalau kita nggak mampu ya satu semen gitu kan, yang nyicil gitu kan, nyicil seperti itu. Tapi setidaknya punya yang bernilai jariah. Juga kalau bisa berapapun ilmu yang kita miliki tularkan kepada orang lain supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Juga kalau bisa kita upayakan anak-anak kita harus kita gembleng supaya menjadi penerus kebaikan bagi kita. Kita anaknya nggak seperti Anas bin Malik yang sampai 120. Setidaknya 3 anak kita, 4 anak kita itu menjadi pelanjut sujud kita, pelanjut bacaan Quran kita, pelanjut puasa sunnah kita, pelanjut amal ini dan seterusnya. Insya Allah umur kita 60, 70, tapi insya Allah jadi berkah dengan amal jariah ini.
Dan terakhir, yang kelima, supaya umur kita berkah. Kayaknya tidak bisa tidak kita pasti berbuat dosa. Maka setiap saat, nggak usah nunggu Syawal, ayo kita berusaha untuk menghapus catatan dosa. Nanti tombol kan, kalau kita sudah banyak amal dan seterusnya, nih tangannya senang mendet barangnya tiang sanes, lesannya senang larane tiang sanes, suka menerjang perintah ini, suka menerjang larangan Allah ini, dan seterusnya. Oke, manusia nggak bisa tidak pasti berbuat dosa, tapi kudu ngatah-ngatah istighfar. Sudahlah, wong usia wis wida 70 tahun, ora usah neko-neko, dadi aku pengen wengi-wengi mang alun-alun. Alah, ora usah alun-alun. Ora usah plesir-plesir keseringan datang bareng pantai ini, pantai itu. Paling ya Bali masuk angin, berges-berges meriang, gitu kan, seperti itu. Jeret pelik, jeret plesir, orang malah jeret Bali, orang Allah, kira wakil lara kabeh malah tersembrian. Nah ngapain kalau seperti itu? Lah mendingan gue pikir, gue memperbanyak istighfar, gue ndonga, gue ibadah, insya Allah lebih banyak manfaatnya. Oh ini sisa umur kok, tinggal sisa umur. Syukur ikuti, setiap kita berbuat buruk, segera kita tutupi dengan perbuatan baik. Nah kita ndamel awon dumateng tiang sana sojo isin cepet-cepet jaluk ngapura. Nah kinten-kinten kok mendet ngrugike bandane tiang sana ya segera dikembalikan atau minta dihalalkan. Nah kinten-kinten kalau panjenengan pun nate ndamel dosa dumateng tiang ning kadosa tiangnya pun sedo wis pokoke sering didongaaken tiang niku wau. Insyaallah nanti kita menghadap Allah itu bersih dari dosa. Dan intinya yuk, umur kita tinggal sisa. Nggak tahu nih sisanya berapa, tapi umur yang tersisa harus penuh berkah. Siap? Karena jatah umur kita itu nggak banyak, 60-70 tahun. Setahun itu berlalunya cepet banget. Sudah tahun tinggal tersisa 5 tahun itu cepet tepol. Targetnya itu yang tersisa harus penuh berkah. Siap? Oke. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, kayaknya ini kaji kita di malam hari ini ya sekedar mencoba untuk membangun rasa syukur tasih gesang ngantos tahun 2023 niku jane nikmat besar. Ampun disia-siake. Niki modal sing Allah paringaken dumateng kula panjenengan. Monggo diusahakan. Ya sing jenenge wong duwe modal kemudian diusahakan, kadang ana sing bati, kadang ana sing rugi, tapi kita berharap modal yang Allah berikan kepada kita berupa umur harus menjadi sebab kita dapat untung. Itu tadi kita upayakan keberkahan hidup kita. Habis mengatakan kaum muslimin, karena ini sudah masuk waktu Isya, kayaknya nggak butuh pertanyaan ini, karena ini hanya sifatnya memotivasi saja. Semoga Allah Ta'ala limpahkan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya, sehingga kemudian hidup kita penuh berkah, harta kita berkah, anak cucu kita berkah, ilmu kita berkah, sehingga kita menghadap Allah insya Allah husnul khotimah. Monggo kita pungkasikan di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.